Baik, selamat pagi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kuliah akan kita mulai pukul 8 hari ini. Eee, Hari ini kita akan bahas tentang spesifikasi kebutuhan, salah satu proses dalam, rekayasa kebutuhan. Baik, Pak. Jadi, apakah itu spesifikasi kebutuhan? Seperti saya sampaikan tadi, spesifikasi kebutuhan itu salah satu, proses dalam kegiatan merekayasa kebutuhan. Eee Pada intinya seperti kalau ingat diagram yang pertama tentang proses-proses dalam rekayasa kebutuhan, dimulai dengan domain understanding, pemahaman tentang ruang lingkup masalahnya atau sistemnya. Setelah tahu, eee, pemahaman masalah tersebut, mulai dari sedikit barangkali, kemudian kita mencoba mengumpulkan informasi, mengumpulkan kebutuhan yang kita sebut dengan elisitasi kebutuhan. Setiap kali kita melakukan elisitasi kebutuhan, kita menambah pengetahuan kita tentang domain understanding tentang masalah kita tersebut. Nah, itu terus berputar. Setelah elisitasi kebutuhan, kita perlu melakukan, klasifikasi dari kebutuhan yang sudah kita buat, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang, fungsional, non-fungsional, mana yang bagian eee, departemen tertentu, atau mana yang hardware, mana yang software, mana yang brainware, dan seterusnya. Nah, setelah melakukan klasifikasi, mungkin dalam proses klasifikasi tersebut, muncul konflik antar kebutuhan. Makanya kita perlu, konflik resolution berupa salah satunya prioritisasi. Setelah diprioritisasi, proses yang berikutnya adalah yang kita bahas hari ini, yaitu spesifikasi kebutuhan. Jadi secara prinsip, kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita tangkap, sudah kita kumpulkan, dan kemudian kita klasifikasi dan prioritisasi tersebut, perlu diformalkan, dibuat dalam bentuk formal. Nah, dalam tugas kelompok, kita sudah mengerjakan itu, melakukan formalisasi dari kebutuhan yang kita sudah tangkap lewat dokumen-dokumen yang kita sudah buat. Ada 2 dokumen yang kita buat, yaitu SRS dan UCS, Software Requirement Specification dan Use Case Specification. Pada prinsipnya, di dalam proses rekayasa kebutuhan ini ada beberapa dokumen yang dibuat kalau kita mengikuti kerangka kerja RUP dalam pengembangan perangkat lunak. Ya. Kalau di framework yang berbeda seperti eh, Scrum, maka dokumennya cuma satu, namanya sprint. Jadi beda pendekatan, beda kerangka kerja pengembangan, maka dokumen yang dihasilkan pun bisa berbeda-beda. Nah, ada beberapa fungsi dari dokumen spesifikasi kebutuhan. Pertama sebagai feedback, jadi dia jadi umpan balik kepada konsumen kita tentang apa yang kita tangkap terkait dengan kebutuhan dari sistem. Karena seperti yang kalau kita ingat di minggu pertama saya sebutkan sumber dari kebutuhan itu adalah konsumen kita, terutama end user. Jadi seringkali end user itu tidak tahu apa kebutuhannya. Jadi tugas kita sebagai perekayasa kebutuhan adalah menemukan, setelah menemukan kemudian mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kebutuhan tersebut. Nah, kita komunikasikannya ada dalam bentuk lisan, kita bisa presentasi dalam pertemuan-pertemuan maupun dalam bentuk tulisan dalam bentuk sebuah dokumen SKPL atau SRS yang sudah kita buat tersebut. Nah, fungsi yang lain adalah dekomposisi. Nah, mungkin kita pernah dengar dulu waktu SD ada istilah divide et impera, gitu ya.
Kemudian ada istilah yang lain, divide and conquer. Kira-kira seperti itu maksudnya. Jadi masalah-masalah itu supaya lebih mudah diselesaikan, akan lebih baik jika kita pecahkan dulu ke dalam masalah-masalah yang lebih kecil, yang lebih manageable, yang aspek yang mempengaruhinya lebih kecil. Setelah masalah-masalah yang lebih kecil itu diselesaikan, baru kita agregasi ke yang lebih besar. Jadi tujuannya dokumen spesifikasi ini juga untuk mendekomposisi masalah tersebut. Jadi kita tahu sebenarnya ada berapa kasus penggunaan yang ditemukan, yang diperlukan oleh masing-masing aktor. Masing-masing kasus penggunaan itu kemudian ada detailnya, sehingga kita bisa tangani per detail kasus penggunaan atau main use case. Jadi kira-kira contohnya itu. Kemudian juga input. Ya, tentunya ini dokumen ini merupakan input untuk proses berikutnya, yaitu proses desain. Seperti yang pernah dipelajari kalau ikut kuliah saya yang lalu, kuliah PPL, maka inputan dari kuliah PPL itu adalah output dari kuliah ini, berupa dokumen SKPL dan UCS. Jadi, proses rekayasa kebutuhan ini menjadi output-nya menjadi input buat proses berikutnya, yaitu desain. Nah, fungsi yang lain adalah sebagai validasi dan verifikasi dasar untuk melakukan validasi dan verifikasi dari proses berikutnya. Jadi kalau nanti melakukan validasi dan verifikasi, acuannya adalah dokumen SKPL ini. Apakah desain sudah merealisasikan apa yang diminta dalam dokumen SKPL? Apakah construction begitu? Apakah nanti testingnya juga begitu? Semuanya begitu. Nah, berikutnya adalah kontrak. Artinya dokumen ini berlaku sebagai perjanjian yang sah antara dua pihak, yaitu konsumen dan si developer. Konsumen kita dan kita sebagai pengembangnya. Ini sudah kita bahas di minggu pertama. Nah, beberapa orang menggunakan dokumen spesifikasi kebutuhan ini sebagai dasar untuk menentukan alokasi dana pengembangan perangkat lunak yang mau dibangun. Jadi dasarnya ini ada beberapa teori yang intinya adalah software cost estimation. Jadi topiknya terkait dengan software cost estimation, mengestimasi berapa biaya pengembangan perangkat lunak. Dasarnya ada yang menggunakan dokumen SKPL ini. Ada yang juga menggunakan ini merupakannya dalam bentuk WBF, Work Breakdown, WBS, Work Breakdown Structure. Dari nanti Work Breakdown Structure ini kemudian dibuat perencanaannya untuk dijadikan timeline, menentukan apa yang harus dikerjakan lebih dulu. Jadi macam-macam. Ada juga buat knowledge transfer. Jadi dokumen ini untuk jadi pengetahuan buat pengembang berikutnya di versi yang kedua, di versi yang ketiga. Sehingga orang tahu sebenarnya sistem yang kemarin itu apa saja fungsi-fungsi yang dijalankan. Kemudian ada juga untuk mengidentifikasi dan mereduce error atau kesalahan atau kegagalan atau bug. Jadi dokumen ini juga bisa berfungsi seperti itu dengan cara pelacakan lebih awal. Nah, ada beberapa langkah-langkah membuat dokumen spesifikasi. Pertama, ya tentunya best practice-nya kita menggunakan template seperti yang kita lakukan di kuliah kita ya dengan tugas kelompok itu. Kita gunakan template SKPL. Template SKPL secara prinsip banyak. Beberapa software house mungkin punya template sendiri. Nah, yang kita gunakan selama ini dalam kuliah adalah template dari RUP, Rational Unified Process. Rational Unified Process ini sebuah kerangka kerja yang diperkenalkan oleh tim pengembang dari IBM. Jadi dasarnya dari IBM, IBM ya. Ini sebagai contoh. Beberapa yang lain sebenarnya ada. IEEE punya template sendiri. Mereka punya standar ISO yang
berisi apa saja yang mesti ada di dalam dokumen SKPL, itu ada di IEEE. Kemudian Cockburn juga ada template-nya, dan tentunya beberapa yang lain punya template yang berbeda-beda. Nah, jadi secara prinsip template-template tersebut punya penekanan-penekanan yang berbeda akan apa yang akan disampaikan lewat dokumen-dokumen tersebut. Ya, jadi apa yang kita pelajari dari kuliah ini seperti yang pernah saya sampaikan, yaitu kita belajar vocabulary dan belajar grammar. Intinya itu, kalau mau menguasai bahasa apapun, dua hal tersebut yang harus dikuasai dan diikuti. Nah, itu yang kita lakukan di kuliah ini. Jadi harapan saya nanti kalaupun nanti satu saat setelah di lingkungan kerja, misalnya kalian ditugaskan dalam pengembangan perangkat lunak, tapi template yang diminta berbeda, ya kita tetap harus bisa tahu bagaimana melakukan proses ini dengan berpegang pada prinsip bahwa setiap bahasa itu ada vocabulary-nya dan ada grammar yang harus kita kuasai, yang mungkin berbeda-beda untuk setiap kerangka kerja. Jadi harus patuh. Kemudian angka yang kedua adalah identifikasi sumber dari kebutuhan perangkat lunak. Ya, kalau yang kita lakukan kemarin membangun traceability matrix di daftar kebutuhan, ya. Jadi kalau diingat tabel di section 3 di SKPL itu atau SRS itu ada kolom use case-nya. Jadi kita tahu bahwa setiap pernyataan kebutuhan itu sumbernya dari use case mana. Nah, kalau saya tahu use case yang mana, saya bisa tahu aktornya siapa. Kalau aktornya saya tahu, end user-nya siapa. Jadi saya tahu sumber kebutuhan itu dari mana. Siapa yang mempunyai kebutuhan tersebut. Kemudian ada memberikan label yang unik. Kemarin saya minta untuk diberi ID, dan saya bilang ID-nya unik. Soal kodifikasinya sebenarnya secara prinsip terserah. Nah, saya juga cerita di proyek-proyek yang nyata, biasanya ada namanya configuration manager namanya. Jadi satu pekerjaan di dalam sebuah proyek itu salah satunya adalah configuration manager. Configuration manager itu salah satunya. Tugasnya adalah menetapkan kodifikasi dokumen. Nah, itu tugasnya dia. Dia yang memastikan bagaimana sistem pengkodean dokumen di dalam proyek tersebut. Nah, yang kita lakukan secara prinsip ya melakukan itu, menentukan kodifikasi. Walaupun sebenarnya kalau di configuration management itu ada dokumen khususnya, di mana di dokumen itu diterangkan penjelasan bagaimana aturan kodifikasi. Di kita memang kita tidak pelajari itu. Terakhir adalah merekam alur bisnis. Ya, kita rupakan itu dalam use case specification. Kita tuliskan alur bisnisnya secara prinsip, ya, step by step description-nya. Nah, kalau dulu orang berprinsip kalau sudah pakai use case, berarti nggak boleh pakai DFD, karena dua pendekatan yang berbeda. Kalau menurut saya, tidak masalah. Karena use case maupun specification itu, use case maupun DFD, data flow diagram, yang mungkin kalian pelajari di kuliah sistem informasi atau kuliah ini apa namanya ya, aplikasi saya lupa namanya ya, ada kuliahnya AP atau apa barangkali. Nah, itu ya, di kuliah tersebut kita belajar DFD, data flow diagram. Nah, di data flow diagram dia lebih dekat dengan
bisnis flow atau alur bisnis, karena memang yang ditangkap di situ adalah data yang mengalir lewat berbagai proses. Jadi prosesnya yang digambarkan di DFD ya secara prinsip ya bisnis proses juga sebenarnya ya, yang spesifik untuk sistem itu. Nah, kalau tadi saya sudah sampaikan, saya berprinsip sebenarnya kalau kamu kamu modelkan sistemmu menggunakan use case, tidaklah salah jika kamu tambahkan juga pemodelan pakai DFD, karena dia nanti saling melengkapi. Jadi DFD punya kekuatan untuk memodelkan bisnis proses, sementara di use case modeling itu pemodelan bisnis prosesnya lebih lemah. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa use case diagram, konteks diagramnya sendiri tidak memodelkan urut-urutan proses, urut-urutan dari proses. Misalnya orang harus daftar dulu, habis daftar baru boleh mengambil mata kuliah. Nah, itu tidak ada di diagram. Harus dinyatakan dalam bentuk deskripsi. Ya, deskripsi kalimat yang kita biasanya tulis di bagian spesifikasi special requirements, kira-kira begitu. Nah, jadi nanti dalam kenyataannya di lapangan banyak orang yang mungkin masih berpikir kalau buat DFD ya DFD, kalau kamu pendekatannya terstruktur ya pakai DFD, kalau kamu pakai object oriented ya kamu pakai use case. Kalau menurut saya tidak masalah kalau kedua-duanya kita gabungkan, karena yang digambarkan berbeda aspeknya. Ya, secara prinsip jadi sebenarnya tidak masalah. Kemudian langkah berikutnya adalah menspesifikasi kualitas dari tiap atribut. Nah, ini yang kemarin kita buat di non-functional itu, kita klasifikasi. Ada kolom khusus untuk mengklasifikasi ini portability kah, reliability kah, atau apa. Nah, itu yang kita lakukan juga. Jadi itu langkah-langkahnya ya. Nah, kita sudah menyelesaikan sampai langkah yang terakhir secara prinsip. Kemudian, ada beberapa macam metode spesifikasi kebutuhan. Ada namanya natural language, ada namanya structured natural language, ada namanya semi-formal language, ada formal language. Nah, jadi secara prinsip natural language itu bukan seperti yang pernah saya bilang, ini bahasa alamiah. Kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bahasa alamiah. Bahasa alamiah ini bukan maksudnya bahasa alam, bukan, tapi bahasa manusia, bahasa kita, tapi yang formal, ya, yang mengikuti EYD, ejaan yang disempurnakan, atau kalau sekarang namanya PKU, apa ya? Ada istilah yang baru sekarang ya, pengganti EYD. Nah, itu jadi bahasa formal secara prinsip, bahasa manusia yang formal. Itu natural language. Nah, natural language ini punya kelebihan, yaitu semua orang mengerti secara prinsip, maksudnya yang punya bahasa yang sama itu bisa membaca dan mengerti maksudnya karena bahasanya formal. Tidak perlu background IT untuk bisa membacanya. Jangankan membaca, menuliskannya pun mestinya bisa ya. Yang penting kita punya dasar kemampuan atau pengetahuan berbahasa yang baik. Nah, kita sudah belajar, sudah mengalami proses pembuatan spesifikasi kebutuhan kemarin. Nah, kita jadi tahu ya. Kita jadi tahu bahwa ternyata
Kita jadi tahu bahwa ternyata eh, pengetahuan tentang bahasa itu sangatlah penting. Jadi walaupun cuma menyampaikan dalam kalimat natural, itu harus disampaikan dengan baik karena orang bisa memahaminya berbeda kalau dituliskan dengan tidak tepat. Nah, itu kelebihannya natural language seperti itu ya. Di satu sisi dia eh, mudah dibaca dan mudah ditulis. Tidak perlu punya background khusus bidang IT untuk menuliskan atau menspesifikasikan kebutuhan menggunakan bahasa alamiah. Itu kelebihannya. Cuma kelemahannya adalah eh, karena ini bahasa alamiah, dia sifatnya subjektif yang seperti saya sampaikan di kuliah pertama kita. Bahasa alamiah itu subjektif sebenarnya, subjektif terhadap penyampainya. Jadi orang yang menyampaikan atau menspesifikasikan itu waktu dia menuliskan dalam bentuk bahasa alamiah, sebenarnya dia menambahkan pengalaman subjektifnya dalam menulis di tulisannya itu. Makanya waktu kalian menulis, kadang-kadang saya bilang mungkin kalimat yang lebih bagus begini, karena itu dasarnya adalah pengalaman. Jadi mungkin pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan kalimat, struktur kalimat yang tertentu itu ya dipengaruhi oleh pengalaman juga. Nah, yang berikutnya adalah structured natural language. Nah, beberapa orang mencoba membuat tetap dalam bahasa alamiah, tapi dengan struktur tertentu. Misalnya, ada yang membuat dalam bentuk namanya user story. Ya, user story namanya. User story itu bentuk dari spesifikasi kebutuhan yang ada strukturnya. Jadi tidak boleh sembarangan kalimat. Kalau yang kita buat kemarin, secara prinsip itu masih tidak terlalu dibatasi, tapi kita bisa melihat polanya ya. Kalau di fungsional itu biasanya ada nama aktornya, ada actionnya. Si aktor bisa ngapain, kira-kira begitu. Atau si sistem bisa ngapain, kira-kira begitu kalau di fungsional. Cuma di non-fungsional lebih rileks, lebih bebas. Nah, ada tadi saya bilang yang secara spesifik membuat aturan terkait dengan eh, struktur dari kalimat kebutuhan tersebut. Nah, salah satunya ada namanya user story. Kalau kita bicara tentang user story, maka user story itu dia punya tiga aspek yang minimal tiga aspek yang dia harus cantumkan di dalam sebuah user story. Pertama namanya aspek of who yang kita kenal kalau di kuliah kita selama ini atau di dokumen yang kita tulis kita kenal sebagai aktor, itu aspek of who, walaupun tidak analoginya tidak 100%, tapi kita kenal dalam bentuk aktor atau sistem kemarin ya. Itu ada aspek of who. Yang kedua adalah aspek of what, kalau kita ngomongnya itu action-nya. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah aspek of why. Nah, dia bilang kalau user story itu harus tiga bagian ini harus di dalamnya. Dan ada urutannya cara menulisnya. Jadi strukturnya selalu begitu. Strukturnya selalu begitu. Nah, mungkin ada aturan yang lain lagi, orang lain lagi, atau penelitian lain, atau kerangka kerja yang lain yang membuat aturan yang berbeda-beda juga. Tapi intinya structured natural language ya. Nah, kalau di bisnis proses kalau pernah kuliah, mungkin kuliah-kuliahnya Pak Rian, itu ada juga structured natural language ini, khusus buat pendekatan yang menggunakan bisnis proses. Saya lupa namanya BSRV kalau nggak salah. Nah itu BP BPRM, bisnis proses, R-nya saya lupa.
M-nya modeling, model, gitu ya, BPRM kalau nggak salah, saya lupa ya. Nah, itu salah satu yang bentuk dari Structured Natural Language. Jadi ada macam-macam orang memperkenalkan Structured Natural Language. Berikutnya adalah semi formal language. Semi formal language ini biasanya bentuknya grafis, ada notasi grafis. Di kuliah kita belajar menggunakan use case diagram. Nah, use case diagram itu contoh dari semi formal language. Itu contohnya semi formal language. Ada beberapa yang lain namanya RDM, ada Z language ya. Itu sama-sama bahasa spesifikasi kebutuhan. Nah, kalau dibilang semi formal language, biasanya seperti tadi saya bilang, semi formal language itu digambarkan biasanya dalam bentuk diagram grafis seperti use case. Atau kalau dalam terstruktur berarti kita ngomong DFD sebagai semi formal language. Ya. Nah, kalau sudah semi formal language, tadi yang structured natural language itu juga sudah mulai ada aturan. Kita harus tahu aturannya, tapi masih bisa tidak perlu ada background IT. Nah, tapi kalau sudah semi formal language, sudah butuh pengetahuan spesifik terhadap formal language tersebut yang di bidang lain tidak akan pernah diajarkan. Ya, jadi kalau kayak use case diagram ya kamu biasanya harus belajar dulu di bidang IT supaya belajar use case diagram atau DFD atau yang lain atau ERD ya kalau untuk data modeling. Nah, jadi semi formal language itu seperti itu. Tapi kelebihannya dia lebih apa ya? Biasnya pengalaman subjektif dari si engineer itu lebih berkurang. Jadi cenderung bergerak dari yang tadi lebih subjektif jadi lebih objektif. Gitu ya, bergerak. Walaupun masih ada unsur subjektivitasnya tapi sudah mulai bergerak ke unsur yang objektif. Jadi dia seperti itu. Yang terakhir adalah formal language. Formal language itu ya bahasa formal. Kalau dulu saya pernah kuliah, ada namanya kuliah formal method. Ini formal method ini belajar bahasa-bahasa komputasi yang salah satunya adalah bahasa untuk menspesifikasikan kebutuhan. Jadi itu formal language ya. Contohnya itu seperti kalau orang matematika buat rumus. Nah, kalau kita bukan rumus, kita ngomongnya algoritma. Nah, itu ada bahasa formal language-nya. Ya, jadi nanti kita lihat contoh-contoh nama bahasanya ya. Nah, itu formal language. Kebetulan kalau di kurikulum kita tidak punya kuliah khusus formal method atau formal language. Ya. Padahal ini salah satu hal yang perlu kita kuasai supaya bisa kita menspesifikasikan kebutuhan dengan lebih baik. Ya, jadi tadi ini bahasa alamiah, bahasa lisan, tulisan, masalahnya ambiguitas, terlalu fleksibel, lack of modularization, tidak ada modularisasinya di bahasa alamiah itu, kurang maksudnya. Kemudian ada yang terstruktur, tadi sudah saya jelaskan, lebih teratur, lebih mudah ditangkap. Nah, ini karakter bahasa spesifikasi yang baik menurut salah satu peneliti namanya V 2010. Kalau bahasa yang baik itu mesti memastikan dia lengkap. Jadi semua vocabulary yang diperlukan itu ada. Konsisten. Terminologinya jelas apa. Kalau bilang A ya artinya A, tidak berubah-berubah. Akurat, mudah diubah. Dan juga memungkinkan kita untuk melakukan prioritas dengan lebih mudah dan seterusnya. Jadi ada orang melakukan penelitian ini. Bisa diuji
bisa dilacak, tidak ambigu, valid, dan bisa diverifikasi. Nah, itu beberapa kriteria bahasa spesifikasi kebutuhan yang baik menurut SI 2010. Nah, ini bahasa semi formal tadi sudah saya sampaikan, biasanya bentuknya grafis. Contoh yang kita lakukan yaitu use case diagram. Terus ada SDL, ada SCR, Specification and Description Language, ada SCR, Software Cost Reduction, ada Patrinet, dan lain-lain. Bentuknya ada notasi grafisnya. Nah, ini bahasa formal yang saya sudah bilang, ya. Dasarnya adalah konsep matematika dan finite state machine. Kalau dulu kita punya kuliah namanya otomata, mungkin kalau sekarang nggak ada. Nah, otomata ini dasarnya sebenarnya salah satunya adalah konsep finite state machine. Nah, jadi dasarnya formal language itu sama seperti mata kuliah otomata, yaitu finite state machine. Contoh bahasa formal adalah ada namanya Z, ada large, ada first order language, dan ada VDM. Jadi sebenarnya bahasa formal ini sudah cukup banyak diintroduksi untuk digunakan. Tapi permasalahannya bahasa formal ini kelemahannya adalah sulit untuk dipelajari. Kalau tadi yang semi formal seperti use case lebih mudah dibaca gitu ya. Tapi waktu mendesainnya sulit, kalian sudah mengalami ya. Tidak mudah mendesain use case diagram. Walaupun bacanya mudah. Tapi mendesainnya supaya dia lebih baik itu susah. Nah, kalau bahasa formal lebih sulit membacanya, apalagi menuliskannya. Itu kesulitannya. Itu alasannya kenapa bahasa ini tidak populer. Ya. Karena walaupun kamu background-nya IT, belum tentu bisa menuliskan dengan baik. Jangankan menulis, membacanya aja susah. Ya. Jadi harus effortnya cukup besar untuk bisa menguasai bahasa formal ini. Nah, ini kelemahannya. Tapi kelebihannya, dia tidak ambigu. Dia common language. Jadi bahasa formal, kalau kalian pernah lihat di paper-paper itu ada for X, where X member of R, there is X bigger than XE, and X squared is bigger than XE kuadrat. Misalnya begitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk bahasa formal. Nah, itu biasanya untuk misalnya saya punya algoritma sorting, itu saya harus bisa nyatakan dalam bahasa seperti itu. Nah, bahasa itu sulit dibaca. Jangankan kita orang IT, beberapa kakak kelas kalian yang harus menuliskan dalam bentuk formal language begitu, nanya ke mahasiswa matematika atau statistik, mereka sendiri belum tentu semua bisa. Gitu ya. Nah, jadi sulit. Tapi kalau sudah ditulis dengan benar, salah atau mungkin juga salah, orang yang mengerti bahasa ini bisa mengerti walaupun dia bahasa alaminya berbeda. Misalnya maksud saya gini, paper-paper ilmiah itu kalau nulis rumus-rumus itu pakai bahasa formal ini. Nah, itu paper-paper ilmiah yang jurnal internasional misalnya, itu kan pembacanya bukan cuma orang Indonesia, bukan cuma orang yang berbahasa Inggris, tapi semua orang. Nah, orang yang tidak bisa bahasa Inggris pun kalau diberikan bahasa formal, ada rumus diberikan, maka dia mengerti. Ya, dia bisa tahu tanpa perlu tahu bahasa Indonesia. Saya orang Indonesia, saya tulis bahasa formal, maka bahasa formal yang saya tulis itu dimengerti sama orang yang bahasa aslinya bahasa Rusia
asal dia bisa atau menguasai bahasa formal. Kira-kira begitu. Jadi ini universal sifatnya. Tidak fleksibel kelemahannya, tapi karena tidak fleksibel itu, dia tidak bias. Tidak ada pemaknaan ganda. Tidak seperti bahasa alamiah, ada biasnya. Makanya kemarin kalau kita nulis dalam bahasa alamiah, kita belajar ada namanya SMART kemarin ya. Yang lalu itu ada SMART requirement, specific, reliable, M-nya measurable, A-nya attainable, T-nya time bound, atau ada yang lain bilangnya trackable. Ya. Jadi itu alasannya. Ini tadi yang saya sudah bilang ya, 4 alasan bahasa formal tidak populer. Ya, ya susah dipelajari, susah ditulis, susah dibaca. Pengukuran dari metode formalnya juga terbatas, jangkauannya tadi terbatas karena tidak fleksibel tadi. Perubahan pasar karena tadi ada tuntutan bahwa end user kita itu harus intens terlibat. Nah, kalau kita kasih bahasa formal ke mereka, mereka susah mengerti karena nggak punya background-nya. Itu yang harus dihadapi. Ini 4 alasan ini. Nah, ini proses spesifikasi kebutuhan, ada definisi kebutuhan, spesifikasi kebutuhan sistem, rancangan nanti diterjemahkan dalam bentuk rancangan arsitektur, sudah spesifikasi formal, kemudian nanti masuk ke proses desain. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa proses spesifikasi dan perancangan itu ada overlap-nya ya, di 3 bagian ini. Ini yang biasanya orang kenal dengan istilah analisis, proses analisis namanya, di tengah ini. Nah, kalau di saya, proses analisis itu saya hilangkan, karena secara prinsip semua proses adalah proses analisis. Nah, ini sebagian adalah punyanya spesifikasi kebutuhan, sebagian yang lain punyanya perancangan. Nah, ini penelitian oleh Hall dalam surveinya tentang penggunaan bahasa formal, dia bilang sebarannya kira-kira begini. Ya, biayanya untuk pakai formal language dan non-formal language. Kalau di formal language, proses spesifikasinya mudah, biayanya mudah, murah. Orang yang di-hire juga kemampuannya lebih skill-nya tidak lebih tinggi, lebih rendah. Nah, sementara kalau untuk verifikasi dan validasi dan desain, cost-nya mungkin lebih tinggi dibanding dengan formal language. Ya, ini contoh-contoh bahasa yang tadi ada yang algebraic, ada large, lotos. Jadi sebenarnya ada banyak bahasa di sini ya, tapi kalian mungkin nggak pernah melihat satu pun dari bahasa ini, apalagi belajar salah satunya. Nah, mungkin yang pernah mendengar ada namanya Petri Nets. Petri Nets ini biasanya juga digunakan untuk security biasanya. Nah, kemudian dalam proses spesifikasi kebutuhan itu, kalau kita ngomong tentang spesifikasi dengan bahasa alamiah, ada seorang peneliti namanya Bertrand Meyer, ini orang Prancis tapi dia jadi dosen dan peneliti di Rusia. Bertrand Meyer ini dia menulis sebuah paper tahun 1985 yang berjudul Meyer Seven Sin. Dia bilang ada 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang requirement engineer ketika menspesifikasikan kebutuhan. Ada 7 katanya yang sering dilakukan, kesalahan yang sering dilakukan. Yang pertama namanya noise, silence, overspecification, contradiction, ambiguity, fault reference, dan wishful thinking. Nah, noise itu apa? Noise itu adalah pernyataan kebutuhan
pernyataan di dalam SKPL saya yang bisa saja irrelevan, tidak relevan terhadap sistem yang saya bangun. Itu noise. Atau dia tidak bicara tentang requirement, itu juga noise. Ya, noise itu bisa dua macam. Nanti kalau di bukunya dia bagi dalam dua macam jenis noise. Ada namanya remorse nanti, ada namanya remorse dan irrelevant. Itu ya. Kemudian ada namanya silent. Silent ini adalah pernyataan kebutuhan yang tidak terekspresikan dalam dokumen saya. Kelewatan ceritanya begitu ya. Over specification adalah pernyataan kebutuhan yang dicantumkan, dinyatakan, dan mengandung informasi yang sebenarnya tidak perlu muncul di dalam pernyataan itu. Jadi dia berlebihan, ngomongnya kebanyakan, intinya gitu. Apa yang nggak perlu diomongin, diomongin. Kira-kira begitu over specification. Ya. Kemudian ada contradiction. Contradiction itu ketika di dalam satu dokumen SKPL ada dua pernyataan yang saling kontradiksi. Ya, misalnya gini, biasanya kalau manajer akan bilang, saya pengen sistem ini membuat pegawai saya tidak bisa mengubah data dengan mudah, gitu ya. Nah, sementara kalau dari sisi pegawai, operator, dia akan bilang, saya pengen supaya saya mudah mengubah data. Nah, biasanya gitu. Nah, ini flexibility dengan security itu biasanya jenis kebutuhan yang sering konflik. Ya, flexibility dan security. Ada yang lain. Biasanya kebutuhan yang masuk ke kategori effectiveness dengan efisiensi itu biasanya konflik. Nggak bisa jalan bareng-bareng. Kalau dia efektif, biasanya tidak efisien. Kalau dia efisien, biasanya tidak efektif. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini yang itu biasanya kebutuhan-kebutuhan yang bisa memunculkan kontradiksi. Kemudian ada ambiguity. Nah, ini kita pelajari yang lalu dengan smart requirement. Kebutuhan itu seringkali mengandung ambigu atau bias, dimaknai berbeda oleh orang yang berbeda. Contohnya saya bilang, misalnya kayak kemarin, sistem dapat menangani banyak pengguna. Nah, itu ambigu itu. Banyaknya itu berapa? Buat orang-orang tertentu banyak, 10 itu sudah banyak. Tapi orang-orang lain, 1000 itu masih sedikit. Jadi ada ambiguitas. Atau kemarin kita belajar ada list terminators. Nah, itu. Kamu cantumkan list terminators. Nah, katanya jangan, karena itu ambigu. Itu beberapa contoh ya. Kemudian ada forward reference. Forward reference ini ada suatu pernyataan kebutuhan disampaikan di depan tapi tidak dispesifikkan. Ini apa maksudnya itu forward reference. Terus ada wishful thinking. Jadi mungkin ada end user kita atau malah kita sendiri sebagai di requirement space requirement engineer itu membuat requirement yang tidak attainable. Kita kemarin belajar tentang smart gitu ya. Atau attainable tapi tidak realizable. Nah, kalau salah satunya ini terpenuhi, itu berarti kebutuhan tersebut wishful thinking. Terlalu muluk-muluk ceritanya gitu ya. Kebutuhan yang kayaknya nggak bakal bisa kita realisasikan. Nah, ini 7 dosa yang sering dilakukan, atau istilahnya 7 dosa. Intinya di sinilah 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang requirements engineer
ketika menspesifikasikan kebutuhan. Nah, ini kemudian ada peneliti oleh si Hussein, dia membuat taksonomi dari kualitas kebutuhan kalau merujuk ke ambiguitas. Dia buat taksonominya. Sebuah dokumen spesifikasi kebutuhan itu dibilang berkualitas kalau tidak mengandung noise, tidak mengandung over specification, ambiguity, silence, contradiction for reference, dan seterusnya. Nah, itu masuk dalam satu kelompok namanya conceptual understanding factors, faktor pemahaman konseptual yang lebih sulit ditemukan, tidak harafiah sifatnya. Nah, sebelah kanan itu ada namanya surface understanding factors, faktor pemahaman atau pengertian yang ada di permukaan, yang kelihatan langsung. Ya, dia bagi dalam dua level, namanya sentence level dan discourse level. Di sentence level itu dia bilang ada beberapa ambiguous keyword dalam sebuah pernyataan kebutuhan. Kayak kemarin kita bilang ada list terminators, ada ambiguous keyword seperti many, seldom, ya, yang seperti itu. Ada kata-kata yang secara alamiah dia memang ambigu. Kemudian ada syntactic features, jumlah kata, jumlah kalimat, bentuk kalimat, pasif atau aktif. Adakah anak kalimat? Jadi kalimat-kalimat yang mengandung terlalu banyak anak kalimat itu biasanya ambigu atau noise atau over specification, dia cenderung tidak baik. Dan beberapa yang lain. Terus ada discourse level, di situ ada word per sentence, unique words, dan frequency of ambiguous sentences. Ini ada, tadi saya sampaikan IEEE 830, itu berisi standar kualitas kebutuhan, spesifikasi kebutuhan, dan dia juga berisi template, ya tidak spesifik dalam bentuk template seperti yang kita punya, tapi dia berisi outline. Jadi apa saja yang perlu ditulis dalam sebuah dokumen SKPL. Kemudian ada ISO yang lain, yaitu ISO 9126. Saya sudah bilang kemarin yang baru ini namanya ISO 25010. ISO yang sama tentang kualitas kebutuhan perangkat lunak. ISO yang baru itu namanya 25010 tahun 2015 kalau nggak salah ya. Kemudian ada juga software standar, ada PSS 050. Ini juga berisi daftar kualitas kebutuhan. Oke, ini aspek-aspek yang ada di daftar kualitas itu, beberapa di antaranya kalian bisa pelajari. Beberapa di antaranya saja ini ada maintainability, verifiability, completeness, correctness, consistency, clarity, traceability, modifiability, readability, dan seterusnya. Ada banyak sekali aspek-aspek kualitas kebutuhan perangkat lunak. Jadi berbeda klasifikasi kualitas kebutuhannya. Ya, tadi saya sudah bilang IEEE 830 ini juga mengandung outline terkait dengan dokumen kebutuhan itu harus berisi apa saja. Nanti dia menyebutkan outline-nya. Nah, ini kualitas kebutuhan perangkat lunak yang dia punya. Ini outline-nya tadi yang saya bilang. Ya, ini. Ini RUP. RUP juga punya proses best practice prosesnya dalam menyusun kebutuhan perangkat lunak. Kemudian ada penelitian oleh Giuseppe, orang Itali, tahun 2005. Dia membuat sebuah tools yang dia disebut Quartz. Ini sebuah tools dia bangun. Tools ini bertujuan untuk
mendeteksi kualitas perangkat lunak dengan matriks yang di sebelah kanan ini. Apakah ada vague requirement, apakah ada weak requirement, ada yang sifatnya optional, subjektif kah, ada redundancy kah, ada yang tidak eksplisit, dan seterusnya ya. Jadi dia buat penelitian membangun sebuah tools yang disebut QAS. Ada lagi Husain tadi 2007, ini tesisnya ya. Dia juga membuat tools, dia beri nama Rexac. Kalau Rexac ini spesifik khusus buat ambiguity, deteksi kerancuan dalam pernyataan kebutuhan perangkat lunak. Terus beberapa peneliti yang lain membangun kerangka kerja yang diberi nama RS Lingo. Ada juga peneliti lain yang membangun software untuk deteksi fault reference, untuk deteksi konflik, dan seterusnya. Jadi banyak orang melakukan penelitian. Ada yang penelitiannya adalah apa template yang baik untuk sebuah domain software tertentu. Template SKPL yang sesuai untuk domain tertentu itu apa, misalnya gitu ya. Jadi kalau untuk game itu SKPL-nya mestinya berbeda dibanding dengan kalau itu sistem informasi. Berbeda juga kalau itu sebuah sistem kontrol. Mestinya SKPL-nya beda. Kalau sistem kontrol, kemungkinan nanti aktornya nggak ada, Pak. Misalnya gitu. Embedded system tuh aktornya nggak ada, Pak. Misalnya gitu ya. Ya, ini contoh saja. Jadi ada beberapa peneliti yang spesifik penelitiannya adalah menyusun template untuk domain-domain aplikasi yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa peneliti yang berbeda juga melakukan penelitian untuk melakukan information retrieval, seperti information retrieval. Tapi yang di-retrieve bukan informasi seperti di bidang ilmu komputer, yaitu berupa gambar atau dokumen. Enggak, tapi yang di-retrieve adalah, informasi yang di-retrieve adalah pernyataan kebutuhan. Nah, ada juga peneliti yang arahnya ke sana. Nah, ini ada yang melakukan penelitian klasifikasi kebutuhan. Kebutuhan ini, kalau ada sebuah pernyataan kebutuhan, dia masuk kelas kebutuhan yang mana? Kelas kualitas kebutuhan yang mana? Tadi kan ada reliability, availability, scalability, extendability. Nah, itu ada penelitian yang spesifik membuat sebuah model klasifikasi untuk menentukan sebuah pernyataan ini sebenarnya masuk kualitas kebutuhan yang mana. Ada juga yang mau melakukan penelitian terkait dengan mengukur tadi yang saya bilang, software cost estimation berdasarkan dokumen kebutuhan, di mana menghitungnya. Jadi penelitiannya cukup banyak terkait dengan spesifikasi kebutuhan ini ya. Ada dari Thailand dan dari macam-macam tempat orang lakukan penelitian di bidang spesifikasi kebutuhan ini. Baik, demikian materi hari ini saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu kah? Kalau ada, monggo. Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Bentar.